Halo, salam jumpa teman-teman, teman tani, salam jumpa, salam sehat ya. Ini lagi di kebun pisang sekarang. Ini di kebun pisangnya Pak Agus ya, karena ini Pak Agus nanam pisang tanduk ya. Pisang tanduk ini banyak yang buah punya Pak Agus. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agak ya kurang subur, masalahnya ini dekat batu-batuan ya, agak kurang subur, tapi bisa itu langsung atasnya dikeruk-keruk itu kan. Nah itu kelihatan besar-besar sebagian ya, sebagian kalau yang di dalam sana pisangnya pisang biasa ya, pisang ada Ambon, ada Kepok, ada pisang Raja. Jadi teman-teman, sebelum pembahasannya, subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya ya, supaya tidak gagal paham untuk menyimak channel YouTube Wiratadaya Pertanian Organik ya. Karena kita di kebun pisang ini pakai organik teman-teman ya, kita pakai pupuk tanpa fermentasi ya. Pupuk tanpa fermentasi itu bagaimana caranya? Nah, caranya begini teman-teman, kita cari rumput-rumput liar, kita taruh di pinggir-pinggir pohonnya aja. Pupuknya itu aja. Jadi kita nggak perlu beli pupuk yang kimia yang mahal, nggak perlu ya kita, karena ini jangka panjang teman-teman ya, supaya tetap dingin ya, supaya tetap dingin. Nah, boleh nanti kalau teman-teman memang masih ada banyak modalnya, bisa dipupuk sama kimia. Tapi kalau setelah udah mau keluar buah ya, tapi kalau masih begini ya nggak usah dulu teman-teman. Ini udah cukup normal kalau bagi saya teman-teman, walaupun tanpa pupuk ya. Ini pupuknya cukup dari sampah-sampah aja, pupuknya cukup dari sampah. Jadi khususnya teman-teman pemula yang untuk cara kerja di pertanian nanam budidaya pisang ini, kita nggak perlu modal banyak teman-teman. Yang kita perlukan hanya rajin aja, rajin ke kebun. Setiap saat misalkan sempat 1 minggu sekali lah kita rawat untuk buang pelepahnya ya. Terus kalau sudah kita tanam itu bisa seminggu sekali kita datangi ya. Kalau masih perawatan ya, yang penting kita jaga rumputnya sama pelepah ya, pelepah yang kering ya teman-teman ya, kalau bisa ya. Jadi diusahakan bisa, kalau teman-teman nanam sekitar 200 atau 300 batang udah lumayan teman-teman ya, udah lumayan. Lumayan maksimal, itu udah bagus ya. Wah, itu rubuh sendiri itu. Udah maksimal itu kalau pisang yang zaman sekarang ini teman-teman. Kita untuk 200 itu misalkan kita panen yang 100 batang per 2 minggu aja udah lumayan teman-teman. Sekarang untuk satu sisir ini 6.000 sampai 7.000 teman-teman, bahwa kalau yang pisang kepok itu bisa tembus sampai 7.000 teman-teman dari petani. Itu kita petani mengeluarkan aja ke jalan besar ya, ke jalan raya aja, dari kebun ini kita keluarkan ke sana, itu segitu teman-teman. Apalagi kalau kita ngecer sendiri, karena lebih mudah teman-teman di Kalimantan Timur ini untuk jualan ya. Untuk jualan hasil tani itu lumayan, karena masih belum banyak yang tani ya. Paling di Kalimantan Timur ini yang tani itu cuman sekitar 30% teman-teman ya, yang petani ya. Yang sekian persennya itu petani sawit, sekian persennya pedagang, kontraktor, dan buruh kan gitu ya teman-teman ya. Jadi kita yang terjun ke tani masih kurang teman-teman ya. Jadi teman-teman yang perantauan itu ya, khususnya kalau mau merubah nasib, mau pengen punya lahan juga di Kalimantan ini, bisa terjun ke tani dulu teman-teman ya. Belajar tani, kita ngambil hasil tani, jadi numpang-numpang sama orang pribumi dulu ya, yang orang sudah lama di sini. Nanti ada lahan kosong, bisa beli 1 hektar atau 2 hektar, itu udah lumayan teman-teman. Insya Allah kalau dalam 1 tahun atau 1 tahun setengah itu bisa beli teman-teman. Yang penting teman-teman betul-betul taninya ya, jangan taninya tani kodok ya,
Tani kodok itu sehari tani, 5 hari kerja di luaran sana ya. Di luar sana 10 hari, 5 hari, ke kebunnya setengah hari. Itu jangan, itu tani kodok teman-teman ya, lompat-lompat ya. Jadi kalau bisa, kalau kita belum punya biaya hidup ya kita kerjalah 10 hari dulu, nanti yang 10 hari kerja di kebun, yang kerja lagi 10 hari kerja di kebun. Nah ini teman-teman khususnya perantau, ini kan sistem saya dulu begitu teman-teman. Saya dulu kuli bangunan teman-teman, kuli bangunan 10 hari ya. Habis itu kita berkebun, melihara ayam sama nanam-nanam lombok, tomat, terong gitu ya. Lama-lama yang kita bisa ngumpulin duit, bisa beli ya, kita nanam sendiri. Nah, setelah nanam sendiri sambil kita tanam sawit. Nah, itu ya. Nanti gitu terus teman-teman, nyambung. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Kita walaupun budidayanya dulu kecil cuman cabai sama tomat, alhamdulillah sampai sekarang ini sudah bisa jalan lah teman-teman ya. Jadi nggak khawatir masalah untuk masa tua kita. Nah, itu. Jadi teman-teman yang perantauan yang khususnya baru merantau masih mau ngerubah hidup, ngerubah ekonomi bukan ngerubah hidup ya. Ngerubah ekonomi asal dari Jawa begini supaya di Kalimantan bisa lebih baik bagaimana gitu. Nah, caranya begini nih teman-teman ya. Cara nanam pisang sederhana ini aja sudah jadi duit ya. Sederhana sekali ini teman-teman. Enggak perlu muluk-muluk, kita sederhana sekali tapi bisa menyapai tujuan kita untuk tabungan masa tua kita. Karena kita ini enggak perlu kaya teman-teman, yang penting cukup aja ya. Nah, yang penting kita cukup makan, cukup biaya hidup, untuk biaya tua kita ada, itu udah alhamdulillah teman-teman. Kita enggak usah ngejar yang tinggi-tinggi karena itu bukan porsi kita ya. Itu porsinya petani itu cuman sekedar cukup aja ya. Enggak perlu kita mau terlalu tinggi itu, nanti takutnya malah enggak kebagian ya. Karena duit ini teman-teman kebanyakan ngikuti induknya ya. Di mana yang besar ya ikut ke situ, ikut yang duit besar. Jadi kita ini perlu secukupnya aja ya. Kalau kita bisa cukup udah alhamdulillah gitu aja. Kita syukuri teman-teman, apalagi kita petani ini. Petani ini yang penting kita mau bersyukur, insya Allah kita akan berhasil teman-teman ya. Nggak usah baca rezeki orang. Wah itu panen sekian-sekian, rezeki kita pisang misalkan, nanam pisang panen dalam 2 minggu ini bisa 20 tandan, 30 tandan, udah syukur teman-teman. Udah bisa untuk biaya hidup anak-anak dan cucu kan gitu teman-teman. Itu cara kerja kita teman-teman, kalau orang lain masa bodoh. Tapi kalau teman-teman mau pengen hidupnya tenang begitu ya, nggak usah terlalu muluk-muluk yang kita pikirkan. Sederhana tapi pasti. Itu cara kerja kita untuk teman-teman merantau yang kita ingatkan. Jangan terlalu ambisi untuk mengejar yang bukan ukuran kita, yang kita kejar ukuran kita aja gitu ya. Teman-teman yang khususnya petani pemula dan perantau ya, perantauan yang mau merubah ekonomi di Kalimantan, mudah-mudahan bisa dan sukses gitu ya. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan kalau menyimak videoku ini setiap hari, karena kita tak setiap hari tampil di channel Wirata Daya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.